Iya, terima kasih Bang Edi Mulyadi. Dan iya kalau kita bicara pendapatan ya nampaknya ini kalau kita perhatikan pendapatannya aguan bukan pendapatan ya pengeluarannya ini nampaknya semakin ke sini semakin banyak ini untuk kemudian nampaknya ya dugaan kuatnya untuk membiayai para pembela-pembelanya. Nah, sudah ada di tempat kita tadi sempat terputus ada Bang Ahmad Kozinudin. Bang Ahmad Kozinudin tadi sudah sampai pada pelaporan hari ini dan kemudian Bang Edi Mulyadi justru pesimis terkait dengan pelaporan dari teman-teman LBH yang melaporkan ke Mabes Polri karena hari ini kita tahu kepolisian masih dipimpin oleh Pak Sigit. Kalau kita melihat dinamika yang ada akhir-akhir ini, semakin lama nampaknya media massa juga semakin terbuka, tidak seperti awal-awal dulu yang hanya di media sosial ributnya. Nah, terbukti TV One, kemudian Bang Karni Ilyas, kemudian saya lihat ada di Kumparan, ada di apa namanya Kompas TV juga hadir ke sana dan bahkan tadi saya lihat ada satu video dari fraksi salah satu partai ya di DPD RI, di DPRI ya, DPR apa DPD RI gitu juga berkunjung ke sana. Nah, dinamikanya semakin panas, tapi belum ada tindakan resmi dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat dinamika seperti ini, Bang Ahmad Khozinuddin kira-kira akan berakhir seperti apa dan caranya seperti apa ini kira-kira Bang Ahmad Khozinuddin melihatnya? Silakan. Satu, dua, tiga. Cek, udah. Yes, 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 yes. Oke, udah. Ya. Baik, udah ini ya. Udah. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan satu satu ikhtisar dari sebuah kesimpulan tentang kondisi di negeri ini bahwa keadilan di negeri ini eh, bukan hak yang bisa diambil begitu saja. Tapi keadilan di negeri ini adalah hak yang telah dirampas dan karenanya untuk memperoleh keadilan di negeri ini tidak cukup meminta, tapi harus dengan upaya merebut kembali. Hmm. Nah, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan LBH Muhammadiyah dengan melaporkan perkara ini ke tindakan pro justisia ke Baris Krim Mabes Polri harus kita pahami sebagai upaya untuk merebut kembali keadilan tadi, tidak sekedar meminta. Karena Hmm. itu kita tidak bisa menyerahkan proses dan prosedur penegakan hukum untuk memperoleh keadilan tadi. Ada suara lain dari mana ya itu? Dari Nggak ada. dari Mas Arif, dari Mas Arif. Oh, ya. Oleh karena itu kita eh, tidak bisa melihat bahwa itu harus berlaku normal seperti proses dan prosedur biasa. Kita harus ikut mengawalnya begitu. Artinya keadilan itu harus kita peroleh meskipun otoritas yang menyelenggarakan keadilan itu terpaksa memberikannya kepada kita. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Kemudian yang kedua, memang hal-hal yang secara substansial kita sudah ketahui, itu kita perlu formalkan dalam proses untuk merebut kembali keadilan tadi. Misalnya kalau kita bicara tentang pelaku pemagaran pagar itu milik siapa, ini kalau kita turun ke lapangan itu kan sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau menggunakan ungkapan agama itu istilahnya sudah maklum min adin bi aduriri. Jadi sesuatu yang sudah diketahui secara pasti gitu. Bahwa itu pagar pik 2 ya itu punya aguan gitu. Nah, namun memformulasikan bahwa dalang di balik ini semua aguan ya tidak bisa tidak kita harus apa ya mendelivery ya hal-hal yang substansial ini kepada otoritas-otoritas formal. Dan kemarin saya bahagia, gembira dan bersyukur sekali Bang Edi Mulyadi dan Pak Khalid ini mampu memindahkan pengetahuan yang sifatnya substansial yang sudah diketahui kala itu menjadi informasi yang formil di dalam sebuah lembaga yang formil sehingga mau tidak mau itu harus ditindaklanjuti secara formil pula. Misalnya ketika menyebut nama-nama, itu kan saya juga ketahui informasi yang sampai kepada saya sejumlah saksi juga menyebut itu ada Angcun atau Gojali
atau yang disebut juga Ahmad Ghazali, yang dia itu punya sertifikat banyak sekali ini. Yang dia ini tugasnya untuk merampas tanah-tanah rakyat di Banten. Dia ini yang kemudian membiayai proyek pemagaran laut itu. Kemudian ada Mandor Mem. Ini Mandor Mehmet sekarang informasinya nggak ada di kampungnya ini. Mungkin ketakutan dia. Rumahnya yang biasanya banyak mobil, ini mobilnya kosong. Mungkin juga takut mobilnya diambil oleh masyarakat karena merasa terzolimi sebagai balasan gantian. Karena kan kalau kita kembalikan kepada konteks membalas, di hukum agama itu membalas dengan sesuatu yang setimpal itu kan boleh. Walau memaafkan itu lebih utama begitu. Kemudian ada nama Ali Hanafiah Lijaya. Mustahil orang-orang yang ada di Tangerang khususnya yang tanahnya menjadi lokasi PIK 1 dan PIK 2 itu nggak tahu monster yang disebut sebagai monster perampas tanah rakyat. Ali Hanafiah Lijaya. Dan orang juga semua tahu gitu. Ini adalah tangan kanan dari Aguan. Dan kalau kita bicara tentang pemagaran, harus dipilah-pilah antara beberapa hal ya. Yang pertama, berkaitan dengan bagaimana pagar itu bisa ada di laut. Artinya ini berkaitan dengan siapa yang mendanai, siapa yang mendapat tender proyek, siapa yang mengerjakan, dan seterusnya lah. Kan tadi baru pada tahapan itu. Belum sampai kepada pengungkapan sebenarnya pagar itu fungsinya untuk siapa, untuk apa, dan siapa yang diuntungkan dengan keberadaan pagar-pagar itu. Makanya kita harus naikkan proses verifikasi faktual tentang pagar itu meningkat kepada untuk apa pagar itu ada dan siapa yang diuntungkan dengan adanya pagar-pagar itu. Jangan sampai ketika pagar ini dicabut seolah-olah perkara selesai. Oh tidak, pencabutan pagar itu satu soal, sementara pengungkapan siapa dalang di balik pagar untuk tujuan apa dan siapa yang diuntungkan oleh pagar ini, itu adalah hal yang lain yang semuanya harus diungkap dan semuanya merupakan pelanggaran hukum. Nah, kenapa pencabutan pagar itu perlu secara cepat untuk diambil? Ini berkaitan dengan hajat dari para nelayan, kemaslahatan nelayan yang selama ini aksesnya, mobilitasnya ke laut untuk mencari ikan itu terganggu. Artinya apa? Ketika dicabut bukan berarti hilang perkara. Dicabut itu dalam kerangka untuk menghilangkan gangguan mobilitas akses laut bagi nelayan agar apa? Penghasilan nelayan kembali normal karena mereka tidak terhalang untuk melaut dengan rute yang wajar, dengan tempat-tempat atau sumber-sumber ikan yang bisa mereka urut, mereka datangi di seluruh wilayah tanpa ada hambatan. Itu. Tapi yang kedua ini yang menurut saya menjadi relevan kita mempertanyakan ada apa di dasar laut yang dipagari tadi. Benarkah laut itu sudah ada sejumlah sertifikat yang diterbitkan oleh yang punya otoritas yang diproses melalui sebuah transaksi yang berasal dari giri-giri, yang kemudian giri-giri itu berasal dari pemilik, yang konon pemilik tadi sebelumnya memiliki wilayah itu sebagai daratan, yang kemudian dengan terkena abrasi daratan tadi menjadi laut, dan kemudian akan direstorasi. Nah, ini adalah bahasan tentang kausalitas siapa yang diuntungkan yang paling jauh. Yang paling dekat adalah siapa yang diuntungkan adalah siapa yang membiayai. Karena nggak mungkin orang mau membiayai kalau nggak dapat untung. Kalau kita urut itu di Ali Hanafi Lijaya dan dia orangnya Aguan, berarti yang membiayai Aguan. Kalau yang membiayai Aguan, berarti yang diuntungkan Aguan. Nggak mungkin Aguan membiayai sebuah proyek yang tidak menguntungkan dirinya. Kalau Aguan ditanya, Anda yang magari laut, dia jawab, enggak, ya nggak mungkin Aguan yang nancepin bambu satu-satu, nggak mungkin. Tapi yang dimaksud Aguan ini sama saja lah, Jokowi membangun tol, ya nggak mungkin Jokowi bangun tol, ngaspal, itu enggak. Maksudnya, apa yang terjadi terhadap laut ini tidak lepas dari kendali dan kepentingan Aguan dalam rangka untuk menyediakan lapak bisnis, asas untuk membangun industri properti. Dan perlu kita ketahui ya, kalau eh, sebuah perusahaan properti itu melakukan proses reklamasi untuk menghadirkan daratan di atas lautan, itu banyak problem. Pertama, periziannya repot. Yang kedua, biayanya lebih tinggi. Yang ketiga, kalau gagal ketahuan kayak kasus pantai reklamasi Teluk Jakarta. Itu kan amsyong. Dan itu diakui oleh Aguan. Sejarah paling kelam yang dianggap menjadi titik yang membuat Aguan terpukul itu adalah kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Beda dengan kalau tanah itu sama-sama diuruk, tapi proses pengurukan tadi bukan dengan nomenklatur reklamasi, tapi nomenklaturnya adalah restorasi. Itu beda.
Nah, maka kalau untuk menguruk pantai dengan mengubah judul dari reklamasi menjadi restorasi, harus ada alas hak di atas tanah dasar pantai tadi atau laut tadi. Nah, itulah yang kemudian dibuat sertifikat-sertifikat dengan dalih dulu itu adalah tanah darat yang terkena abrasi, nah mau direklamasi. Bayangkan kalau kita membangun industri properti di daratan, itu biaya pembebasan lahannya itu lebih mahal. Kedua, proses menghilangkan hambatan gangguan itu banyak juga perkara, banyak soal. Termasuk untuk nguruk lewat daratan saja kan itu menimbulkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, cacat, ya, kecelakaan, cacat. Bahkan di kasus PIK ini kan kami masukkan 1 dari 8 poin perbuatan melawan hukum yang terjadi pada proses pembangunan PIK 2 itu adalah adanya kegiatan truk yang mengangkut material tanah timbun yang menimbulkan kemacetan, polusi, kerusakan jalan, kecelakaan. Bahkan kecelakaan itu menimbulkan cacat hingga kematian. Dan itu sudah terungkap loh dalam musyawarah rakyat Pontang di Kecamatan Pontang. Yang meninggal sampai gak ketahui identitas siapa karena terlindas itu sudah diungkap oleh warga, itu ada video. Dan ini menjadi materi muatan perbuatan melawan hukum. Nah kalau di laut itu aman, nggak ganggu polisi, nggak merusak jalan, tinggal ngeruk pasir. Dan mohon maaf kenapa masyarakat Pontang itu dalam tanda petik saya mendapat informasi punya dendam sejarah ya dengan Aguan. Karena sebenarnya di PIK 1 itu pasir-pasirnya itu banyak yang diambil dari Pontang dan itu merusak ekosistem laut di Pontang yang berdampak kepada nelayan atau masyarakat Pontang. Makanya kasus kedua ini semacam apa ya, perjuangan lanjutan sebenarnya. Jadi sudah menggumpal gitu loh ya, kejengkelan, kemarahan masyarakat itu pada Aguan itu. Ternyata memang benar ya kata Rasulullah, manusia itu kalau belum mulutnya disumpel tanah ya nggak akan puas gitu. Dikasih gunung emas pun dia masih minta yang lain lagi gitu. Dan memang ini rakus sekali, makanya kami menyebut tim advokasi kami ketika menggugat Aguan dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami menyebutnya sebagai tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Jadi TA Mor PTR. Kenapa? Saya lihat ini oligarkinya bukan oligarki biasa, rakus gitu. Dan proses untuk menghadirkan asas untuk membangun industri properti. Jadi kalau kita bicara properti itu asasnya itu bukan semen, bukan ubin, bukan kayu, bukan besi, bukan, asasnya adalah tanah di mana dibangun rumah atau bangunan tadi. Kalau nggak ada tanah, nggak bisa jalan yang lain. Nah kalau di laut tadi ya proses melakukan restorasi. Kalau nggak bisa reklamasi, kalau reklamasi kan izinnya itu jauh lebih ringan. Nah dalam pikiran bisnis, semua pebisnis itu menganggap, bukan menganggap ya, sudah menjadi naluri bisnis. Semua pebisnis itu menyimpulkan penghematan biaya produksi itu adalah bagian dari keuntungan. Jadi kalau bisa menghemat biaya produksi daripada kita reklamasi capek, ya cukup aja kita restorasi. Kita kalau nimbun pantai itu nggak perlu macet, nggak perlu ada korban, nggak perlu ngemel sama polisi sama apa istilahnya. Dan simsalabim juga transaksinya gitu. Ya tinggal transaksinya dengan kelurahan. Dan saya dapat informasi loh, ada info ke saya, kelurahan-kelurahan itu meletakkan girik-girik yang tak bertuan atau girik-girik di lokasi lainnya untuk diletakkan di laut-laut tadi, ditransaksikan. Bahkan ada yang punya modus ngelukis girik, bikin girik palsu, dibikin tulisan nomor sekian. Nah, makanya informasi-informasi ini sudah menjadi bukti yang kami siapkan untuk pengadilan, tapi sekali lagi karena ini kan kejahatannya, saya simpulkan kan kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan boleh juga disebut TSMB ya, terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Maka nggak akan punya kekuatan pengadilan untuk mengungkap ini gitu. Kami itu menggugat bukan berarti yakin dengan pengadilan akan terungkap, enggak, hanya memantik saja. Siapa yang bisa membongkar itu semua? Ya kekuasaan. Dengan mengerahkan alat-alat negara, alat-alat kekuasaan. Perintahkan lakukan audit menyeluruh. Pertama, audit tentang kebijakan. Kenapa Aguan tadi sampai dapat status PSN? Yang sebenarnya sejak awal memang proyek ini bukanlah proyek negara, murni proyek swasta. Baru di ujung Jokowi mau lengser, dia diberi status proyek strategis nasional. Audit kinerja. Kinerjanya PIK ini ada nggak kaitannya dengan pejabat penyelenggara negara? Dan kalau ada kaitan dengan pejabat negara, audit hukum.
Ada nggak penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi? Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tipikor. Ada nggak kolusinya di sana? Kemudian pasal umumnya, ada nggak pidana penggelapan tanah negara? Jadi kalau di kasus PIK 2 ini kan ada dua tanah yang dirampas ya. Pertama tanah rakyat, kedua tanah negara. Tanah rakyat itu tanah-tanah yang sudah dikelola rakyat, dimiliki oleh rakyat, dikelola baik sebagai tambak, tani, juga permukiman, itu tanah rakyat. Yang kedua tanah negara itu fasilitas publik dan fasilitas apa tempat-tempat yang memang tidak boleh dimiliki oleh rakyat seperti pantai, laut, sungai, jalan. Ini kan semua diambil. Dan ini pasti menimbulkan kerugian keuangan negara karena kerugian keuangan negara itu bisa juga keuangan negara yang harusnya itu potensial menjadi milik negara menjadi hilang kan. Dirampas ini, hak rakyat dirampas, hak negara juga dirampas. Memang seolah-olah ini terjadi jual beli. Dulu seolah-olah ada pemiliknya, dulu seolah-olah darat. Cuman kalau sungai diurus itu kan nggak ada jalan lain. Sungai diurus itu kan metode jahil untuk memaksa orang jual. Itu sama saja. Ada orang nggak mau jual rumah, listrik sama pumpnya dimatiin. Lama-lama orang tadi kan gelap, nggak bisa air. Lama-lama capek dia, ya udah dia jual rumahnya. Sebab kalau dia tinggali nggak nyaman. Nah, sungai itu ditimbun itu bukan hanya karena sungai itu menjadi wilayah mereka, sudah mereka okupasi, tidak punya target lanjutan apa. Itu sama saja menyiksa masyarakat yang sumber penghidupannya berasal dari sungai, terutama apa namanya sawah-sawah dan empang yang mengandalkan aliran sungai, yang membuat apa sumber penghidupan mereka mati. Jadi mau nggak mau dijual daripada rugi lebih jauh, ya udah jual saja. Itu kan intimidasi secara ekologis gitu dengan menggunakan cara-cara yang biadab menurut saya. Lo itu nggak bisa lo nanti misalkan sungai direstorasi, dikeruk, kemudian perkara selesai. Harus dikejar. Ya siapa yang ngeruk, siapa yang berita ngeruk, kepentingan siapa, duitnya dari mana, siapa saja yang dapat mel-melan, kenapa lurah membiarkan? Atau jangan-jangan ternyata lurah terlibat memerintahkan untuk mencari giri-giri yang nggak kepake untuk dijadikan alas transaksi jual beli, atau bahkan memerintahkan stafnya untuk membuat giri palsu untuk menjadikan dasar transaksi jual beli yang daripada lokasi giri tadi seolah-olah ada di laut atau di pantai tadi. Makanya saya pertama ya meminta ini audit secara menyeluruh, terus cakupan audit itu meliputi apa? Seluruh desa-desa di Kabupaten Tangerang yang memiliki bibir pantai atau laut. Semua. Karena cakupannya sudah bahkan sampai ke Serang, ke Kecamatan Tanara. Nah, saya mendengar informasi, Rip, besok itu katanya satu peleton TNI AL akan mencabut dibantu masyarakat. Saran saya, jangan bantu pemerintah untuk mencabut bambu-bambu ini. Biarkan pemerintah sendiri, dia sudah kita gaji. Kita nonton saja, kita videokan saja. Sebab apa? Memang ini tugas negara, ini kesalahan negara melakukan pembiaran. Sehingga wajar kita beri sanksi negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Lagi pula apa kemampuan kita itu ditancapkan itu dengan eskavator. Nyabutnya nggak bisa pakai tangan kosong, harus dengan alat-alat. Secara teknis harus mengejarkan alat. Makanya kita nonton saja gitu. Kalau emak-emak kemarin nyabut itu kan simbolis saja sebenarnya itu. Kalau mau nyabut semua, dan ini ya menyabut dengan alat pun nggak selesai sebulan, kecuali dengan kekuatan yang full gitu loh. Karena udah 30 kilometer mereka aja menanam itu yang memang fokus untuk itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi jangan juga pula nanti ketika ada orang pakai pakaian seragam gagah, ya kompres di lokasi nyabut satu dua bambu. Wih, heroik, seolah-olah udah dicabut, laporan Pak Prabowo sudah dicabut. Enggak, yang namanya dicabut ya semua. Dan pencabutan pagar-pagar ini tidak menghilangkan proses untuk mengusut lebih lanjut siapa yang punya pagar, siapa yang bertanggung jawab. Nah, tadi agak lucu ya kalau saya baca tadi. Polri katanya, institusi Polri ya, belum menemukan barang bukti terkait kasus PIK 2 ini, apa pagar laut. Belum menemukan barang bukti kejahatan terkait kasus pemagaran. Ini kan orang bodoh aja nggak bisa dibodohi gitu loh dengan statement ini gitu loh. Apalagi orang yang nggak usah pinter, minimal dia menggunakan akalnya untuk berpikir. Gitu. Aneh, ada lembaga sekelas LBH Muhammadiyah saja
rinci ya, membawa bukti-bukti sampai lapor, kemudian menyerahkan sejumlah nama. Kepolisian katanya belum menemukan bukti. Ya sudah, itu dari laporan itu kan jadikan bukti awal udah ada itu. Harusnya kan jawabannya tidak demikian. Paling tidak normatif kami sedang berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan lanjut terkait banyaknya temuan masyarakat dan aduan sejumlah pihak ke institusi kami. Mohon bersabar, kami sedang berkoordinasi. Hasil lanjutannya akan kami infokan secara berkala. Itu lebih elegan. Statement tidak menemukan bukti kejahatan itu kan sudah jelas itu nutupi gitu. Jadi yang jadi buzzer aguan ini sekarang bukan hanya uh, orang yang aktif di sosmed ya. Institusi polisi pun bisa jadi buzzer aguan, jadi pelindung aguan. Dan saya nggak ini ya, Pak Khalid, Bang Edi Mulyadi, Arif, nggak heran statement polisi begitu. Kan sudah lama polisi itu mendeklarasikan diri dekat dengan aguan. Dari awalnya kan zamannya Tito Karnavian kan, memuji-muji aguan ini kan bapak angkat kita karena ada banyak fasilitas kepolisian dibangun oleh Agung Sedayu. Itu kan sebenarnya korupsi juga, itu harusnya ditindak. Tidak boleh ya. Fungsi publik, apalagi fungsi publik itu untuk institusi penegak hukum dibangun oleh swasta. Nggak mungkin swasta membangun itu gratis, pasti ada iming-iming. Iming-imingnya apa? Kalau mereka punya kejahatan, bahkan punya rencana kejahatan, bukan saja dilindungi, bahkan dibantu oleh aparat penegak hukum. Itu kan motifnya. Jangan bodoh-bodohi rakyat. Nah, puncaknya kan aguan gitu. Sekarang ini tuntutannya bukan hanya pagar laut yang dicabut, bahkan harus tangkap aguan. Aguan harus masuk penjara gitu loh. Untuk membuktikan di negeri ini masih ada hukum. Untuk memberikan bukti kepada rakyat bahwa negeri ini namanya NKRI, bukan NKRA. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Aguan. Nah kalau nanti cabut simbolis ya 5-6 biji batang bambu, habis itu deklarasi sudah tuntas selesai itu kita dibohongi itu. Gak bisa, hari ini masyarakat cerdas semua. Makanya sekali lagi saya katakan kepada seluruh rakyat, khususnya masyarakat yang ada di Banten yang jadi korban, kita tidak bisa meminta keadilan itu diberikan secara sukarela. Harus kita rebut kembali, kita perjuangkan keadilan itu. Keadilan bagi nelayan apa? Ruang hidup mereka, hak mereka untuk memanfaatkan laut secara bebas. Tidak ada lagi hambatan-hambatan, tidak lagi ada intimidasi. Bagaimana dengan orang-orang yang di darat yang punya tanah? Hak mereka untuk menentukan atas kepemilikan yang mereka miliki dalam hal ini tanah. Apakah mau mereka jual? Ya terserah. Kan pilihannya mereka nggak jual. Ya sudah kalau nggak jual. Mereka mau jual kalau harganya bagus. Ya baru itu ada negosiasi. Bukan kemudian dipaksa dengan harga rendah. Kalau nggak harga rendah kemudian dikerjain. Apa? Sungainya ditutup. Mau nggak mau akhirnya dijual. Kenapa? Daripada nggak menghasilkan. Ya, daripada nanti langsung diuruk nggak dapat duit. Terpaksa lah dijual. Itu pun belum dibayar pula. Luar biasa Republik ini. Jadi ini kan yang semestinya, mohon maaf, mungkin ya, saya yakini, bukan mungkin ya, saya yakini masyarakat itu memahami apa yang saya utarakan. Cuman kekurangan masyarakat itu kan mendeskripsikan ulang. Nah, saya berusaha mendeskripsikan ulang apa yang sebenarnya ada di benak masyarakat yang mereka kesulitan untuk melontarkan, mensistematikan apa yang mereka alami dalam bentuk redaksi-redaksi, kemudian mudah dipahami oleh publik gitu loh. Nah, ini tugas kita. Nah, saya di dalam forum diskusi ini menghimbau kepada Pak Prabowo Subianto begitu. Kalau ada anasir yang menyatakan Pak Prabowo butuh dukungan rakyat legitimasi untuk mengambil tindakan, saya kira hari ini sudah berlebihan dukungan itu. Hari ini Pak Prabowo sudah harus bertindak bukan dalam rangka membela rakyat, bukan. Hari ini Pak Prabowo harus bertindak dalam rangka menyelamatkan Pak Prabowo sendiri. Karena kalau Pak Prabowo tidak segera mengambil tindakan, nggak percaya masyarakat kepada presiden. Ini jangan-jangan kita nggak punya presiden. Jangan-jangan kita ini memang negara-negara sudah apa ya? Sudah negara hukum rimba. Kalau hukum rimba yang terjadi, ya sudah rakyat pun mengambil tindakan kolektif untuk mengambil haknya secara kolektif pula. Dah. Termasuk diantara yang pertama ada mempersoalkan kinerja kekuasaan, mempersoalkan presiden.
Jadi hari ini saya kira Pak Prabowo harus bertindak bukan dalam rangka memberikan keadilan kepada rakyat, tapi untuk menyelamatkan kekuasaan. Tinggal milih mana Pak Prabowo. Berdiri bersama rakyat yang kekuasaannya akan didukung rakyat, atau tetap kekeh mendampingi oligarki, yang oligarki itu pun nanti akan melepas Pak Prabowo kalau Pak Prabowo kesulitan. Nggak akan belain oligarki. Oligarki itu hanya setia pada cuan, pada duit, pada bisnis mereka. Presiden ganti nggak ada masalah, dia tinggal nempel ke presiden yang baru, sementara Pak Prabowo habis ketika rakyat sudah tidak lagi punya dukungan kepada presiden. Apalagi Pak Prabowo kan tidak mayoritas, cuma punya 58%. Itu pun hanya yang milih, sementara yang nggak milih lebih banyak. Kalau hari ini amplifikasi tentang kezaliman itu begitu meluas, walaupun de facto yang terjadi hari ini di PIK 2 ya di Tangerang, tapi kan model PSN yang merampas tanah rakyat yang dilegitimasi oleh status PSN, oleh kekuasaan yang di era Jokowi ini diberi kepada pengusaha. Nah, kali kan terjadi di seluruh negeri. Ada di Rempang, ada di IKN, ada di Sulawesi, ada di Manado, ada di Papua, ada di Lampung, ada di macam-macam. Dan mohon maaf, kalau kita sedang bersuara begini, lagi-lagi ini kita membantu pemerintah, membantu kekuasaan untuk memberikan apa ya, uraian mitigasi tentang fakta yang boleh jadi. Ya ada juga memang yang nggak tahu karena hanya terima laporan asal bos senang, asal bapak senang. Tapi saya kira kalau hari ini ada sosial media, ada orang menyatakan nggak tahu, itu itu saya mau mensitir apa yang disampaikan oleh Bung Roma Irama itu, apa ya istilahnya, kabina-bina teing gitu loh. Sungguh terlalu. Nah, saya kira sungguh terlalu kalau hari ini nggak tahu. Makanya kemarin waktu audiensi saya mendampingi di DPRD Provinsi Banten, ya PJ Gubernur Banten ditanya, tahu nggak kerusakan video? Saya belum tahu. Nah itu kan jawaban yang nggak masuk akal bagi seorang pejabat publik gitu. Uang Pak Khalid yang hanya nelayan aja tahu, masa Gubernur Bantennya, gubernurnya nggak tahu. Mungkin itu, Bung Arif, pengantar saya yang terlalu panjang. Makasih.